Saudara, kita sambung lagi berkaitan dengan pembubaran GP Mania yang diprakarsai oleh Bung Noel Emmanuel Ebenezer yang hadir sebagai narasumber, dan juga Burhanuddin Muhtadi hadir juga untuk mengomentari, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, apa yang disampaikan Bang Noel ini sebagai sebuah alasan, menurut Anda ada benarnya atau sedemikian rupa? Saya sih melihatnya begini, dalam kontestasi politik kita di dunia, bahkan tampil di media sosial kan juga bagian dari upaya untuk terus berada di radar masyarakat begitu dalam survei dan lain-lain. Kemudian tidak mudah menjadi pemimpin sebuah daerah di Indonesia. Ya betul 2 tahun, tapi daerahnya daerah mana dan lain-lain sedemikian rupa juga bukan kemudian bisa dipukul rata, semua harus ada sesuatu. Mas Burhan. Ya, pertama sebagian dari kritik Bung Noel itu ada justifikasinya. Menurut saya penting juga buat Mas Ganjar sebagai calon pemimpin nasional untuk melakukan Sebagai masukan. Ya, sebagai masukan. Kritik yang baik itu kan bisa menjadi vitamin yang menyehatkan. Misalnya soal pencitraan yang terlalu berlebihan di media sosial dan kurang menampilkan kinerja atau gagasan berkaitan dengan Indonesia masa depan. Itu satu kritik yang valid ya. Dan saya kira bukan hanya kepada Ganjar, kepada semua calon pemimpin nasional itu harus membuka proposal kebijakan macam apa yang ditawarkan untuk Indonesia yang makin kompleks di tengah tantangan global. Dan itu nggak mesti menunggu restu dari sebuah partai politik, itu bisa disampaikan sedemikian rupa, Mas Burhan? Ya bisa kan, bisa dikemas dalam banyak hal, dalam bentuk buku misalnya, dalam bentuk seminar dan seterusnya. Tapi saya, Bung Bayu ya, itu masih pengen mengorek mengapa GP Mania dibubarkan. Padahal kalau kita lihat kan deklarasi resminya bulan November 2022 di Tawangmangu, tempat kelahiran Bung Ganjar Pranowo, oleh Bung Noel sekaligus gitu ya, langsung Bung Noel yang mendeklarasikan dan kemudian diikuti oleh deklarasi di beberapa tempat. Kan usianya baru kurang lebih 3 bulan. Nah, enggak Burhan, enggak, itu udah lama kita dari tahun 2021-an. Cuma resminya kan 2022 bukan? Enggak, itu di Jawa Timur kita. Deklarasi pertama di Jawa Timur. Soalnya di media disebutkan deklarasi pertama di tempat kelahiran. Enggak, itu waktu itu kita menyambut ulang tahun Mas Ganjar 28 Oktober. Oh, jadi jauh lebih dari itu. Oke. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau jauh ya, pertanyaannya nih. Ada 2 yang perlu dijawab. Apakah pembubaran ini karena Ganjar Pranowo ataukah karena perubahan preferensi Emmanuel Ebenezer? Nah, ini penting untuk ditanya. Karena kalau sebentar, Bung Bayu. Kalau alasannya Ganjar Pranowo, kan Bung Emmanuel udah kenal Ganjar Pranowo sejak lama. Tadi bahkan disebut sejak 2021, deklarasikan memperjuangkan Ganjar Pranowo sebagai the next president. Tadi pengakuannya kan sejak 2021. Masa baru tahu tanda kutip kelemahan Bung Ganjar beberapa hari terakhir? Nah, atau jangan-jangan yang kedua, ya, mungkin ada perubahan preferensi. Mungkin Bung Noel melihat ada capres lain yang dianggap lebih berani atau lebih punya nyali, saya tidak tahu. Ini yang saya ingin tahu, apakah sebab yang pertama kemudian beralih, ataukah karena perubahan sikap dan posisi Bung Noel kemudian mencari justifikasi dengan mengatakan Ganjar tidak memenuhi kriteria sebagai pemimpin karena tidak punya nyali dan proposal kebijakan. Nah, itu mana yang pertama, mana yang sebab, mana yang akibat. Itu yang perlu kita dengar. Gitu. Iya. Yang jelas tadi apa yang disampaikan Bung Burhan. Ternyata Bung Burhan ini lebih tahu soal Ganjar sebetulnya, tapi dia tidak mau mengungkapkan ke saya. Tapi yang jelas tidak memiliki proposal perubahan itu sendiri, gagasan dan sebagainya. Soal preferensi lantas kemudian saya harus memilih kandidat yang lain, itu udah pasti. Saya sampaikan, nggak mungkin model kayak saya, makhluk politik model kayak saya ini diam diri dalam melihat kontestasi politik 2024. Tapi yang paling penting, nggak kalah penting adalah ketika saya tidak mendukung Mas Ganjar lagi posisinya lagi tinggi-tingginya ya, bukan lagi posisinya lagi lemah. Jadi ketika ada orang coba melihat saya sebagai seorang oportunis, itu sudah saya sanggah ya. Mas Ganjar itu lagi tinggi-tingginya, sama halnya ketika saya mengambil pilihan untuk membela sahabat saya Munarman.
posisi saya lagi komisaris utama dengan gaji yang puluhan juta, mendapatkan bonus segala-galanya. Saya harus ngambil pilihan-pilihan yang tidak populer kayak begitulah. Tapi inilah seorang kalau kita sebagai aktivis harus mampu ngambil risiko pilihan apapun, dan saya harus bertanggungjawabkan. Sama halnya hari ini ketika saya membubarkan JP Mania, ya saya harus bertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinan politik saya. Kayak gitulah kira-kira Bayu dan Mas Burhan. Jadi saya konfirmasi, Anda akan berpindah ke calon presiden yang lain nantinya. Sekarang sudah punya preferensinya? Ya, kalau ditanya, kita kan rumuskan kembali ya, mana yang layak untuk kita dukung. Yang jelas, kalau ke depan ini pasti kita coba coba rumuskan lah mana yang pantas untuk mimpin Indonesia ini. Yang pokoknya standar harus punya keberanian lah. Gitu. Karena ini kita melawankan para kleptokrasi ini gila-gilaan. Kita ngadepin mafia judi online, mafia narkoba, mafia pupuk, mafia tanah, apalagi tadi juga Pak Jokowi sampaikan illegal mining gitu loh, mafia pertambangan. Jadi berani nggak ngelawan ini? Bang Noel, ini betul-betul Anda, saya menyebutnya Anda kecewa terhadap Pak Ganjarnya, bukan gara-gara yang seperti saya baca di beberapa artikel di media begitu. Ini karena Anda sering mojok-mojokin PDI Perjuangan dan lain-lain, bukan itu? Gak ada, mana apa kita mojokin PDIP. Itu sikap atau narasi yang diciptakan oleh Cokro TV yang mantan kader partai bocil. Oke, saya mengerti. Itu saja saya mau ingin konfirmasi. Tapi sedikit mengulangi dan mempertegas yang Mas Burhan sampaikan. Mentor saya itu PDIP semua. Ya. Senior saya itu dari PDIP. Oke. Gitu. Nah, kalau begitu Bang Noel, kan Anda udah mendukung sejak awal, dan itu bukan pada saat, kalau kita menghitung ketika deklarasi GP Mania, itu kan sebelumnya deklarasi pun Anda sudah pasti berkomunikasi dan sempat meyakini Ganjar Pranowo nih yang akan saya dukung. Nah, sampai hari ini, sejak waktu itu sampai hari ini, itu nggak pernah Anda bisa berkomunikasi sedikit, memberikan sedikit perubahan. Kan itu yang dibutuhkan oleh seorang calon pemimpin. Orang-orang yang berani bersuara, memberikan masukan berbeda, sehingga calon yang dipimpin itu makin lengkap. Nggak mundur, kalau menurut saya. Gini, saya yakin Burhan ini punya jaringan lah di Jawa Tengah. Emangnya Ganjar mau diajak diskusi? Emangnya Ganjar mau mendengar omongan orang? Kalau dari sekelas Anda, Mas Burhan, masa enggak? Enggak mau? Halo, Bang Noel atau Mas Burhan? Itu yang pernah disampaikan siapa ya waktu itu ya? Kemelinti, si Trimet ya. Ya itu karakternya Ganjar. Tapi itu kan kritik ya, kita kritik karakter Ganjar yang sok ngajarin, angku, sombong. Kayak gitu yang nggak mau dengar orang, merasa pintar sendiri. Sebetulnya Ganjar tunjukin bahwa dia bukan tipikal yang begitu. Apalagi dia seorang politisi, calon pemimpin. Pemimpin terus bisa mampu mendengar. Tidak apalagi ini. Salah satu yang saya kritik juga, Ganjar tidak punya loyalitas. Pemimpin harus punya loyalitas, dan loyalitas itu dua arah, tidak dengan satu arah. Jangan juga kita berharap kita loyal ke dia tidak punya loyalitas ke kita. Sama hal ini pernah terjadi ketika Eko Kun tadi menghina, itu Ganjaris ya, Ketua Umum Ganjar dulu menghina istri seorang ulama NU. Yang akhirnya membuat kawan-kawan Nahdliyin marah dan kecewa. Pernyataan Ganjar apa? Saya nggak kenal tuh dengan Eko Kun tadi. Padahal banyak setiap acara foto Ganjar dengan Eko Kun tadi. Kalau saya bilang Ganjar ternyata pembohong, kan kasihan. Itu merusak citranya Ganjar sebagai pemimpin, gitu loh. Ya begini-gini lah. Yang maksud saya gini, ini era industri digital, era digitalisasi ini jangan berbohong. Karena jejak digital itu nggak bisa dibohongin. Gitu loh Bayu. Ya, sekali lagi tapi saya ingin konfirmasi, Anda sudah berupaya untuk berkomunikasi, memberikan masukan, tapi bagi Anda itu ternyata tidak membuahkan hasil. Begitu Bung Noel ya, kepada Pak Ganjar. Ya udah kira-kira begitulah. Mudah-mudahan ini jadi masukan kan buat Pak Ganjar dan juga pemimpin yang lain. Kalau ada pendukung-pendukung keras, die hard kayak Bang Noel ini, coba didengarkan. Tapi Mas Burhan, upaya-upaya pendukungan dan kemudian bisa jadi orang seperti Bang Noel ini akan berpindah sedemikian rupa dalam perpolitikan nasional. Bagi para calon-calon nih begitu,
bagaimana sebetulnya kita bisa melihatnya secara garis besar dalam politik kita menjelang Pilpres 2024, Mas Burhan? Ya, begini Bung Bayu ya, jangankan relawan politik yang relatifly kurang terstruktur ya dibanding partai politik. Aktivis partai pun itu mudah berpindah-pindah partai, mudah pindah-pindah afiliasi. Kita mengenal istilah kutu loncat ya untuk menyebut beberapa kawan partai yang punya histori pindah partai sering sekali gitu ya. Jadi saya sendiri tidak terlalu kaget ya dengan fenomena semacam ini karena relawan dari sisi struktur dan organisasi kan lebih loose ya ketimbang partai. Bahkan partai pun ketika sudah menetapkan capres resmi itu belum tentu diikuti oleh kadernya. Kita misalnya bisa melihat tahun 2004 ketika Golkar memutuskan Pak Wiranto sebagai capres, itu Pak Yusuf Kalla yang notabene adalah elit Partai Golkar itu justru menjadi pendamping Pak SBY. Yang kemudian diikuti oleh sebagian pendukung atau pengurus Golkar yang lain. Termasuk misalnya dalam kasus Pilpres 2009, 2014, 2019, itu selalu ada gitu ya, semacam variasi dukungan di antara elit partai. Nah kalau kemudian partai yang terstruktur aja seperti ini gitu ya, kita tentu tidak bisa gitu ya memaksakan pilihan atau preferensi orang harus sama. Nah, tentu saja publik yang akan menilai soal apakah ini sebentuk komitmen yang kurang tegas atau loyalitas atau konsistensi itu kan publik aja yang menilai. Ataukah memang mereka bisa menilai atau memahami, merasionalisasi alasan yang diberikan oleh Bung Noel, silakan publik yang jadi hakimnya. Oke, kalau Anda Bung Noel, apa yang sebenarnya Anda ingin sampaikan? Kepada siapa sebenarnya pesan pembubaran GP Mania ini Anda ingin sampaikan dan apa key message-nya itu, Bung Noel? Ini, saya punya tanggung jawab moral dan politik dalam tindakan politik saya. Pembubaran itu saya sampaikan pertimbangannya yang tadi saya sampaikan awal. Ganjar tidak memiliki gagasan buat Indonesia ke depan. Kedua, Ganjar tidak punya keberanian. Kita butuh pemimpin yang punya nyali lah. Nyali tak usah melawan partai. Nyali bukan melawan ketua umumnya. Nyali untuk menyampaikan gagasan aja, tak usah ribet-ribet lah. Gitu loh. Karena 2024 nanti banyak kerjaan-kerjaan Jokowi, saya yakinin itu akan diganggu. Berani nggak dia bilang, saya akan mengawal legasinya Presiden Jokowi. Apalagi saya pendukung garis kerasnya Jokowi. Gitu. Itu aja deh, tak usah ribet-ribet. Gitu loh. Itu tidak kita dapatkan. Ya. Dan Anda nggak mau nunggu. Jangan-jangan nanti pada saatnya itu sebenarnya akan terjadi. Dan itu nggak mungkin terjadi di Ganjar. Saya yakinkan Ganjar tidak punya nyali. Oke. Baik, kita dapatlah pesannya dari Bung Noel yang hari ini akan membubarkan GP Mania dengan alasan-alasannya. Dan kita tunggu kiprahnya yang lain yang pasti akan eksentrik lagi. Setuju ya Bang Burhan? Mudah-mudahan nanti kita akan tunggu dan kemudian kita akan diskusi lagi di kesempatan. Tapi satu Bung Bayu yang saya harus kasih respect pada Bung Noel. Beliau ini kan pendukung die-hardnya Pak Jokowi ya. Tetapi ketika ada sebagian elit pendukung Pak Jokowi yang meneriakkan 3 periode atau penundaan pemilu, Bung Noel ini berdiri paling depan menolak. Karena kalau misalnya die-hard atau pendukung yang oportunis yang ingin mencari kenikmatan ya dari perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi, saya kira akan banyak yang mendukungnya. Ternyata Bung Noel tetap tegak lurus dengan konstitusi, itu saya harus salut ya. Oke, tetap eksentrik ya. Jadi Emmanuel Ebenezer sebagai presiden 2024? Presiden relawan. Presiden relawan, siapapun nanti yang ada di sana. Saya terima kasih untuk diskusi kita pagi ini dan makin kaya wawasan kita berkaitan dengan cara berpikir relawan seperti Bung Noel. Terima kasih Bung Noel. Siap. Mas Burhan, terima kasih Mas banyak. Bayu, Om Burhan, thank you bro. Selamat pagi, salam sehat. Siap.